Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di Muha Podcast. Masih bersama saya Aufa Isma Afifah Putri. Dan di kesempatan kali ini kita sudah ditemani oleh Ibu Dr. Anda Hajah Muniroh. Assalamualaikum Bu Muniroh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Gimana Alhamdulillah. Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah teman-teman mungkin yang sekolah di Muha udah nggak asing sama Bu Muniroh ya, karena beliau merupakan guru di SMA Muha. Beliau merupakan guru pendidikan agama Islam ya Bu ya. Ya, nah teman-teman mungkin sebelum kita mulai, Ibu mungkin bisa disapa dulu teman-teman kita. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala arsyarofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Muha Podcast yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Kepala Sekolah dan seluruh jajaran SMA Muhammadiyah II yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SMA Muhammadiyah yang dibanggakan. Yang tidak kalah pentingnya juga sahabat muslimah dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap dalam istiqomah. Amin. Alhamdulillah pagi ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini, khususnya pada bulan Ramadan ini, kita masih bisa menjalankan puasa Ramadan ya Mbak Ufa, dalam keadaan sehat. Saya bangga dengan SMA Muhammadiyah II yang di dalamnya itu terdapat grup-grup, khususnya pada bulan Ramadan kini, grup untuk tadarus Al-Quran. Bahkan selama 1 bulan itu ada kelompok tahsin, kelompok-kelompok tahsin, dan tadarus Al-Quran ini ada yang sepasaran 1 juz, ada yang 4 hari itu 1 juz, ada yang 3 hari 1 juz, bahkan ada yang one juz. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Semoga warga SMA Muhammadiyah II tetap istiqomah dan semangat Bapak Ibu Guru serta Bapak Ibu tenaga kependidikan. Begitu Mbak Afat? Ya, nanti ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita itu akan membahas tentang fikih wanita, dan ini merupakan pertama kalinya dan semoga akan berlanjut menjadi fikih wanita kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, khusus pada hari ini kita akan membahas tentang yang dilarang dan diperbolehkan bagi wanita saat sedang haid. Nah, Ibu mungkin teman-teman ini penasaran gitu Bu, kalau saat mereka sedang haid, terutama wanita ya, ini jelas bapak-bapak karena kan nggak ada haid. Nah, buat teman-teman yang cewek nih Bu, apa sih larangan-larangan yang tidak diperbolehkan saat mereka tuh sedang haid? Baik Mbak Alfa, terima kasih. Pemirsa Muha Podcast yang dimuliakan oleh Allah dan sahabat muslimah, darah haid ya. Saya awali dulu dengan darah haid. Itu adalah darah yang sudah dikenal oleh sahabat muslimah. Baik warnanya yang hitam pekat atau baunya yang sudah khas ya. Yang keluar dari rahim seorang wanita yang sudah balik dalam setiap bulan dengan tanpa sebab. Iya. Jadi bukan karena dia itu kegores pisau atau kena paku, atau mungkin jatuh gitu, tidak. Tapi itu secara alami memang keluar dengan sendirinya dalam setiap bulan kalau dia itu normal. Nah, kalau remaja putri sudah keluar darah ini, berarti dia itu sudah balik. Ya. Kalau sudah balik berarti ada beberapa kewajiban yang harus dijalankan, termasuk berhijab, itu sudah wajib.
menjalankan puasa itu sudah wajib. Kalau dia eh, nggak puasa sehari atau 2 hari di bulan Ramadan dengan tanpa sebab, ya, ataupun karena sebab haid ini, maka harus dia mengganti di hari lain. Dan juga sudah tidak boleh meninggalkan sholat lagi, gitu. Kalau dulu sebelum haid boleh, nggak sholat nggak apa-apa, gitu. Nah, ini. Nah, sedangkan tadi yang ditanyakan oleh Mbak Aufa adalah apa saja yang dilarang ketika seorang wanita itu sedang haid atau mengeluarkan darah menstruasi ini. Yang pertama larangannya adalah yang pertama adalah sholat. Soalnya Ya. jelas ya, Bu. Dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Bukhari atau hadis dari Bukhari, hadis yang ke 1951 ya, diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Sa'id, itu yang artinya begini, kata Rasulullah, bukankah kamu Aisyah kalau lagi haid itu tidak sholat dan tidak puasa? Kemudian penjelasannya, ada hadis lain yang menjelaskan juga bahwa ketika kita itu meninggalkan sholat karena haid, itu tidak ada kewajiban untuk mengqadha atau mengganti. Ya, itu juga di hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Mu'adzah tentang tidak kunna nu'maru biqadha isyam wala nu'maru biqadha is-shalah. Kata Aisyah, kami diperintah hanya untuk mengqadha atau mengganti puasa yang kami tinggalkan dan tidak diperintah untuk mengqadha shalat. Itu hadisnya sangat-sangat sahih. Itu yang pertama. Nah, hikmahnya apa, Mbak Aufa, kalau kita itu tidak diperintahkan untuk mengqadha salat, ya kan? Hikmahnya itu memudahkan kaum muslimah, ya. Seandainya Allah itu mewajibkan kita semuanya untuk mengqadha salat, sementara itu datang dalam setiap bulan dan cukup lama. Ada yang 7 hari, ada yang 8 hari, ada yang 9 hari, bahkan ada yang 14 hari loh. Ya, itu kalau disuruh mengganti 5 kali dalam sehari, Masya Allah. Ya, maka ini subhanallah, kita tidak diperintahkan untuk itu. Jadi, sehingga kita tidak dipersulit, ya. Alhamdulillah. Nah, yang kedua, ketika seorang wanita itu sedang haid, ya, itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Ya. Kalaulah dia itu tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah. Dan seorang wanita muslimah yang sedang haid dan dia tetap berpuasa, maka harus tetap mengganti di hari lain. Tadi hadisnya sudah saya sampaikan itu, ya. Yang ketiga, larangannya adalah tawaf. Aisyah pernah sedang haji, kemudian haid. Lalu tanya kepada Rasulullah, Rasul, apa yang boleh saya lakukan ketika saya sedang haid? Jawab Nabi, lakukanlah seperti jamaah haji itu melaksanakan, kecuali satu, yaitu tawaf sampai suci. Itu hadis diriwayatkan oleh jamaah kecuali Tirmidzi. Yang keempat adalah jima atau berkumpul dengan istri. Ini Mbak Aufa memang belum balik, nggak apa-apa ya, tapi bisa mendengarkan. Iya. Kalau nanti tangannya sudah nyampe telinga berarti sudah dewasa. Para ulama itu sepakat, ya, haram hukumnya suami menggauli istrinya di saat istri itu sedang haid. Ya. Jadi tidak boleh, dan ini tidak berarti seorang suami atau istri dikala istrinya itu sedang haid saling berjauhan terus, tidak. Ya. Tapi boleh melakukan apa saja asal tidak satu itu, dan boleh melakukan apa saja asal berada di atas kain,
Jadi kalau saya itu nggak pakai jilbab dari leher ke atas, itu berarti di atas kain. Kalau saya pakai jilbab seperti ini, berarti yang sini boleh, gitu. Ya. Nah, jangan sampai dengan kita wanita itu haid itu menghalangi kemesraan suami istri. Tetap aja dijalankan, sekali lagi asal itu. Nanti ada banyak hal yang bisa kita lihat, bisa kita teladani dari Rasulullah SAW dengan istrinya, di mana istri itu saat haid. Gitu. Yang kelima atau yang terakhir adalah talaknya. Kalau seorang istri sedang haid, maka suami apabila ada niatan untuk mentalak istrinya, mohon ditunda dulu. Karena tidak boleh. Itu. Ini pernah terjadi ketika Rasulullah SAW melihat Ibnu Umar sedang menceraikan istrinya dikala istrinya itu sedang haid. Lalu Rasulullah memerintahkan Ibnu Umar itu merujuk kembali dan disuruh menceraikan setelah istrinya itu suci. Ya, itu. Di samping juga ada Quran surat At-Talaq ayat 1 itu, ya, itu tidak diperbolehkan. 5 hal itu, Mbak Aufa, yang tidak terdapat perbedaan dalam menanggapi dalam memaknai larangan-larangan ketika seorang wanita sedang haid. Iya. Tapi untuk yang sedang haji tadi, Bu, itu berarti kalau misalnya dia sedang haid tapi dilalah pas berangkat haji seperti itu, tapi tetap ini ya, Bu, ya, tetap apa ya, dianggap ibadah haji ya berarti. Ya, iya Mbak, tetap Iya, aja. tetap Jadi ya. tadi kan ditanyakan, Cuman tawafnya aja. wahai Rasul, apa yang bisa saya lakukan ketika saya sedang haid? Lakukan semua amalan yang dilakukan oleh jamaah haji itu sama saja, tapi kecuali satu, tawaf. Jadi melempar jumroh boleh, kalau sholat juga tentunya nggak boleh Iya. kan. Wukuf boleh, kemudian ziarah boleh. Itulah kegiatan-kegiatan jamaah haji. Nah, ketika saatnya tawaf, maka ditunda dulu sampai nanti suci, gitu. Iya, iya. Nah, Bu, mungkin teman-teman ada yang belum tahu atau boleh enggaknya mereka belum tahu kalau Iya. misalnya kan ada yang bilang kalau saat kita sedang haid itu kita dilarang untuk membaca Al-Quran. Nah, itu benar atau tidak, Bu? Iya. Baik, Mbak Ufa. Itu memang terdapat perbedaan pendapat, ya. Kalau jumhur ulama itu berpendapat bahwa wanita haid, ya, itu haram hukumnya membaca Al-Quran. Dasarnya menggunakan Quran surat Al-Waqiah ayat 79 yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran, menyentuh saja nggak boleh, ya, kecuali hamba-hambaku yang suci. Itu artinya seperti itu. Nanti kita lihat sejarah ke belakang dulu. Kemudian ada hadis lain yang sebenarnya hadisnya ini lemah, artinya dhaif, yang tidak bisa dijadikan alasan karena lemah, ya. Itu la yaqra'ul Qur'an al-junub walal haid. Tidak boleh membaca Al-Quran orang yang junub dan juga orang yang haid. Hadis ini setelah ditelusuri oleh banyak ulama, ternyata banyak kelemahan di sana sini, sehingga hadis ini tidak bisa dipakai alasan. Nah, kemudian dari fatwa tarjih Muhammadiyah, ya, itu sudah menyampaikan di dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 2 cetakan ke-6 halaman 34 dan 35 itu ya, berdasarkan beberapa penelusuran ada hadis yang sangat sahih, ya, yang berbunyi begini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yadhkur smallah fi kulli ahyani. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebut nama Allah dalam setiap keadaannya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu tanpa memilah apakah saat ini saya sedang junub atau tidak, beliau tetap dzikir. Beliau tetap, dan hadis ini sangat sahih. Ya. Kemudian melihat lagi yang disampaikan oleh jumhur tadi, Quran surat Al-Waqiah ayat 79, yang tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci tadi. Kita lihat sejarah ya. Al-Quran itu dibukukan, itu kan hanya pada pemerintahan Utsman bin Affan. Ya. Itu baru ada, belum mushaf loh ya, baru ada dan dibukukan. Itu sekitar 30 tahun setelah Al-Quran itu diturunkan. Berarti kan nggak ada kaitannya, ya, dengan tidak boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Apalagi kalau mushaf yang beredar di kita sekarang ini, itu adanya atau tercetaknya 900 tahun kemudian. Nah, itulah kemudian diantaranya maka Tarjih Muhammadiyah itu menyampaikan bahwa kalaulah ada ya larangan membaca Al-Quran kepada orang yang berhadas besar termasuk junub dan haid, itu hanya berdasarkan etis atau kepatutan saja. Karena kalamu itu suci, maka seyogyanya gitu loh, seyogyanya yang membaca pun suci. Tapi itu tidak berarti kalau kita haid tidak boleh membaca Al-Quran. Ini itu Mbak Aufa tentang membaca Al-Quran. Gitu ya teman-teman, jadi emang ada beberapa pendapat ya Bu ya, tapi kalau dari Majelis Tarjih sendiri sebenarnya memperbolehkan, karena itu tadi tidak ada hadis yang bisa dijadikan hujah gitu. Betul. Nah, mungkin teman-teman juga sering banget dengar Bu, kalau misalnya wanita yang sedang haid itu kalau bisa jangan masuk ke masjid, bahkan dilarang masuk ke masjid. Nah, itu gimana Bu? Benar atau enggak? Iya. Terima kasih Mbak Ufa. Pertanyaan berikutnya adalah tentang bolehkah seorang wanita kalau sedang haid itu masuk masjid? Memang ada ya, ada hadis ya. Tapi sekali lagi hadis itu lemah setelah ditelusuri gitu. Hadisnya yang artinya begini. Allah tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang sedang haid dan orang-orang yang sedang junub. Tapi setelah ditelusuri itu hadisnya ini lemah. Nah, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu di sisi lain itu ada hadis sahih itu valid ya. Hadis sahih yang menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh istrinya yang bernama Aisyah untuk mengambilkan sajadah di masjid. Padahal saat itu Aisyah sedang haid. Lalu Aisyah menjawab, Nabi, saya sedang haid. Apa jawab Nabi? Haidmu itu bukan di tanganmu. Ya, haidmu itu bukan di tanganmu. Artinya, berarti kita masuk masjid atau ada keperluan di dalam masjid selama tidak mengotori masjid, boleh berdasarkan hadis ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Gitu. Nah, dari itu Imam Syafi'i dan Hanafi sendiri membolehkan melewati atau masuk masjid asalkan tidak meninggalkan bekas. Kalau Yusuf Qaradawi menyampaikan boleh masuk masjid karena dalilnya tadi tidak
kuat. Dalil yang tidak dihalalkan tadi itu tidak kuat. Jadi dengan demikian, selama kita itu ada keperluan seperti mungkin ada kajian, mendengarkan ada pengajian di dalam masjid, ada tahsin di dalam masjid, walaupun kita itu haid boleh asal kita bisa menjaga. Insya Allah kalau sekarang alat-alat itu sudah lengkap ya Mbak ya, jadi insya Allah kita bisa menjaga. Gitu. Ya, mungkin karena ditakutkannya kan kadang wanita suka kayak bahasanya tuh kayak tembus gitu ya Bu. Nah itu yang ditakutkan kan sebenarnya itu. Betul, itu kalau sampai segitu ya kita sendiri yang tahu ya. Kira-kira saya itu masuk ke masjid ini sampai keluar enggak gitu. Kalau enggak ya tentunya kita sendiri gitu. Tetapi kalau tidak ada keperluan lalu dia itu dalam keadaan haid hanya tidur-tiduran atau main dalam masjid, nah ini yang lebih enggak baik boleh gitu ya. Itu enggak boleh, Mak. Nah itu ya teman-teman, jadi sebenarnya diperbolehkan asalkan tidak meninggalkan si itu tadi ya Bu ya, bekasnya tadi. Kalau tidak ada keperluan lebih baik juga tidak gitu ya Bu ya, kecuali kayak kebutuhan ada tahsin, pengajian itu malah nggak apa-apa. Nah Bu, tadi kan kita udah bicara tentang larangannya orang yang sedang haid gitu ya Bu. Nah ada nggak sih yang diperbolehkan gitu untuk kita yang sedang haid? Iya. Saya membaca fikih Nisa ya, karangan Dr. Kamal bin As-Sayyid Salim ya. Itu ada beberapa hal yang dibolehkan, tentunya berarti di luar yang tadi 5 itu ya, di luar itu. Apa diantaranya? Zikir, karena tadi sudah jelas bahwa Rasulullah itu selalu zikir dalam setiap keadaannya, dan zikir itu berarti sama dengan membaca Al-Quran gitu. Yang kedua, memasuki masjid selama ada keperluan dan kita bisa menjaganya. Yang ketiga, sujud tilawah apabila kita mendengar ayat sajdah. Yang keempat, membersamai suami ya, karena selama tidak ya, itu ya, membersamai suami makan dan minum ya. Artinya ya kemesraan itu harus tetap dijaga sebagai seorang istri dan suami walaupun istrinya itu sedang haid. Jangan sampai kemudian komunikasi jadi renggang padahal itu waktunya cukup lama gitu kan. Gitu. Ada hadis yang cukup menarik bahwa dari Aisyah, bahwa kata Aisyah, aku itu minum bersama dengan Rasulullah SAW dengan gelas masing-masing. Setelah kami minum gelas itu, kami tuker. Habis itu kemudian gelas bekas saya itu diminum oleh Rasulullah, demikian pula sebaliknya. Yang habis diminum Rasulullah, saya minum. Itu Aisyah. Ya. Kemudian yang kelima, tetap memberikan pelayanan kepada suami walaupun sedang haid. Kalau Aisyah itu sering menyisir rambutnya Rasulullah walaupun beliau itu sedang haid. Kita bisa membantu memakaikan sepatu, ya ta? Membantu memakaikan sepatu atau kaos kaki, atau memakaikan dasi, memakaikan sarung, ya. Bahkan di situ disebutkan bisa ngeramasi atau membantu mencucikan rambut, walaupun sedang dalam keadaan haid. Ini contoh dari Rasulullah, betapa mesranya Rasulullah dengan istri-istrinya gitu. Kan bisa kita tiru gitu ya. Dengarkan, maaf, didengarkan dulu. Yang terakhir ini yang sangat menarik. Ketika istri itu sedang haid, ya, boleh tidur dengan suami dalam satu selimut. Ya. Ummu Salamah istri Rasulullah itu bercerita, suatu ketika
saya dan Rasulullah itu tidur dalam satu selimut. Tiba-tiba saya itu merasa ada datang haid. Kemudian saya keluar dari selimut itu dan turun untuk mengambil kain haid. Kalau sekarang itu berarti pembalut ya. Lalu Rasulullah mengikuti dan tanya, apakah kamu sedang haid? Kata Rasulullah. Jawab Ummu Salamah, iya Nabi. Habis saya mengenakan itu, kemudian Rasulullah mengajak kami bergabung kembali dalam satu selimut. Subhanallah. Ya. Jadi hal-hal seperti itu, ya, hal-hal seperti itu bisa kita lakukan, ya, sehingga hubungan antara suami dan istri itu tidak renggang, ya, gara-gara si istri sedang haid. Apalagi sampai kemudian bisa tempat tidur, ya, itu tidak boleh gitu. Kemesraan itu harus kita jalin. Demikian pula umpamanya kalau bisa itu istri itu agak-agak gimana gitu dengan suaminya, agak agresif dikit gitu. Jangan mau kalau umpamanya suaminya mau pergi hanya sudah ya assalamualaikum gitu. Paling tidak itu ada, maaf ini puasa-puasa tapi nggak apa-apa. Ada yang ditinggalkan gitu loh. Ketika mau pergi gitu, ya saya mengajari sedikit ya. Kalau umpamanya suami pergi, ya udah ya Bu ya, assalamualaikum gitu. Kalau saya tak undang, ya atau Bah, sini ada yang ketinggalan gitu. Apa bawa sini? Maaf nggak pakai jilbab. Otomatis kan masuk itu ya. Iya. Apa yang ketinggalan? Iya, iya Bu ya. Itu gemes, sebenarnya dia itu gemesnya kenapa? Karena sudah telat ya. Tapi malah digarapin sama istrinya. Tapi itu nanti sampai pulang itu dia masih bisa ketawa itu gara-gara itu tadi itu. Nah, hal-hal seperti itu kayaknya sepele ya, tapi bisa kita lakukan. Mungkin sahabat muslimah bisa punya trik-trik yang lain. Yang penting gimana caranya supaya kita itu tidak renggang. Jangan sampai tidur beda tempat tidur. Saya kira itu Mbak Alfa. Ya. Ada mungkin ada juga di masyarakat berkembang ya, tidak boleh sisiran, tidak boleh mandi, Ada keramas, ada seperti itu. Nah, selama ini tidak ada dalil ya, maka jangan dilakukan. Jadi kalau tidak boleh keramas, bayangkan seminggu boleh keramas. Aduh. Asalkan bukan mandi junub. Kalau mandi junub nggak boleh Iya. gitu. Jadi mandi keramas dengan mandi junub kan beda. Iya. Apa bedanya? Kalau keramas itu ya cukup digebyur, kemudian pakai sampo, ya, dibersihkan, itu keramas. Tapi kalau mandi junub, itu pakai niat, lalu pakai wudhu dulu, baru digebyur, itu seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak Alfa. Nah, itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya banyak yang diperbolehkan, apalagi yang udah bersuami, sudah beristri itu apalagi banyak banget teladan-teladan dari Rasulullah yang bisa ditiru ya, Bu ya. Nah, Bu mungkin ini tapi kayak pertanyaan saya secara pribadi ya, Bu, karena penasaran. Saya itu pernah baca kalau misalnya kalau bisa saat kita haid itu kita tetap walaupun saat haid kita tetap sering berwudu. Itu benar Bu ya? Itu kenapa Bu? Umat Islam itu sebaiknya gantung wudhu. Gantung wudhu itu kita setiap saat punya wudhu gitu loh maksudnya. Ya. Jadi kalau itu kita biasa, umpamanya gini, dari rumah kita mau berangkat ke sekolah jam 7. Sebelum kita waktu mandi kita sudah wudhu sekalian. Ya. Kemudian sampai sekolah sampai jam 9 belum batal, boleh kita kemudian sholat duha. Ya. Gak usah wudhu lagi. Tapi kalau mau memperbarui wudhu nggak apa-apa, bagus. Tapi itu andai kata kita itu belum batal, ya, belum batal, boleh kita langsung sholat. Habis sholat duha kok kemudian batal, seyogyanya kita langsung wudhu lagi, ya. Jadi kita setiap saat punya wudhu. Nanti sampai duhur kalau belum batal, ya nggak usah wudhu. Cuman kadang-kadang kita itu pinginnya lebih segar, jadi kemudian memperbaharui wudhu lagi. Biar itu afdal. boleh.
Nah, kalau kebiasaan seperti itu biasa kita lakukan, maka apa? Sekalipun kita dalam keadaan haid, otomatis kan kita akan lakukan itu karena sudah terbiasa. Nah, ini ngawekani juga siapa tahu kita tidur habis waktu tidur kok kemudian meninggal. Nah, kita meninggalnya kan insya Allah dalam keadaan suci. Iya, iya. Kalau kita itu sudah mau tidur itu berwudu gitu. Terlepas dari kita nanti pas tidur mungkin misalnya kayak kentut gitu kan Ya, udah nggak tahu. batal ya, Bu. Iya, Kita kan ya. nggak tahu gitu. Kalau kita nggak tahu, ya Ya, nggak apa-apa. Nanti bangun tidur kan wudu lagi gitu. ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi tadi udah banyak banget apa namanya materi yang disampaikan sama Bang Muniroh, dan materinya benar-benar ini apa ya, buat wanita terutama itu insya Allah sangat bermanfaat. Seperti itu. Ada larangan-larangan bagi wanita tadi. Kalau boleh saya ulang sedikit, tadi larangannya ada untuk sholat, puasa, tawaf, jima, dan talak. Tapi untuk puasa ini kalau bisa diganti ya Bu saat Ramadan, karena kalau Bukan kalau bisa, memang harus wajib, diganti ya. karena hutang sama manusia aja disaur, masa sama Allah nggak disaur gitu. Terus tadi boleh nggak sih kita tuh saat haid membaca Al-Quran? Kalau berdasarkan Tarjih Muhammadiyah dibolehkan. Lalu boleh nggak sih kalau kita tuh masuk masjid saat sedang haid? Sebenarnya diperbolehkan juga, asalkan memang diperlukan untuk ke masjid dan jangan sampai meninggalkan bekas dari haid kita, seperti itu. Terus yang diperbolehkan saat haid tadi juga banyak banget yang udah disampaikan sama Bu Muniroh. Nah, mungkin Bu sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan ke teman-teman kita sebagai closing statement gitu, Ya, Bu. ya. Terima kasih Mbak Ufa. Pesan saya yang pertama kepada remaja muslimah, ya, bila sudah haid itu berarti sudah balik. Kalau sudah balik maka wajib berhijab dan wajib mengganti puasa selama sebanyak yang ia tinggalkan. Kalau dia tidak berpuasa maka harus dicatat supaya ingat, ya. Dan kalau bisa ya itu kesempatannya sampai 1 tahun kok, nggak apa-apa menggantinya. Itu jangan sampai tiba waktunya lagi puasa lagi masih mengganti. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada sahabat muslimah, seyogianya itu tidak membatasi ibadah di saat haid. Karena apa? Karena di saat haid itu kita sudah nggak boleh puasa, sudah nggak boleh sholat. Itu kata Nabi, wadhalika nuksoni minha. Itulah dengan tidak sholat dan tidak puasa itu sudah 2 kekurangan wanita dari agamanya. Kenapa kok ada 2 kekurangan? Kalau laki-laki jalan terus. Laki-laki tidak ada berhenti karena haid, tapi wanita ada berhenti. Nah, otomatis dengan berhenti itu ya pahala kita berhenti kan, itu. Nah, bagaimana caranya supaya menutup lubang itu ya? Kita tambah dengan kuantitas dan kualitas ibadah yang lain selain yang dilarang begitu. Mohon maaf kadang-kadang sholat berhenti, puasa berhenti, ngaji berhenti, yang lain jalan terus. Nah ini, ya. Yang ketiga, untuk sahabat muslimah, hendaknya dengan haid itu tidak mengurangi kemesraan hubungan suami istri. Bisa saja, apa saja bisa dilakukan asal tidak satu itu. Apa saja yang berada di atas kain boleh kita lakukan. Yang keempat, kepada sahabat muslimah hendaknya menjaga kesucian bulan Ramadan. Ya. Jangan sampai mentang-mentang tidak puasa, kemudian makan di kafe-kafe terbuka, di warung-warung makan di pinggir jalan, ya. Sekalipun itu memang haid gitu kan, dia tahu kalau dia itu haid, tapi itu kan menodai bulan Ramadan kita gitu kan. Mbok silakan beli, boleh dibungkus bawa pulang. Marilah kita ajari anak-anak kita, anak-anak perempuan kita supaya punya rasa menghargai bulan Ramadan itu sendiri. Kalau kita bukan kita siapa lagi gitu. Ya.
Orang non-muslim malah bangga itu. Mm-mm. Kita seharusnya pakai jilbab, Masya Allah. Saya tuh kalau di jalan, tahu wanita-wanita atau remaja-remaja yang makan di pinggir jalan bulan Ramadan, Masya Allah. Kalau bisa saya tutup mata saya itu. Itu, ya. Yang terakhir, semua warga MUHA SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, mohon kalau bisa kita semoga tetap istiqomah ya dalam menjalankan fastabiqul khairat, tadarusnya, tahsinnya, bahkan mungkin simaannya tetap semangat. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan. Demikian. Saya tutup atau Nah, itu tadi pesan-pesan dari Bu Munirah ya teman-teman untuk tetap menjaga kesucian bulan Ramadan dan tetap istiqomah dalam beribadah di bulan Ramadan. Nah, terima kasih banyak ya Bu Munirah untuk ilmunya pada hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat untuk semua yang sedang menonton. Seperti itu. Nah, buat teman-teman, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik like. Dan kalau kalian nggak mau ketinggalan dari video-video dari channel ini, jangan lupa di subscribe dan diklik loncengnya. Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan podcast kita juga sudah tersedia di Spotify dengan nama MUHA Podcast. Untuk tulisannya seperti apa, bisa dilihat di description box. Dan saya nggak capek-capek untuk mengingatkan buat teman-teman yang mau info-info terupdate dari SMA MUHA, boleh banget follow Instagram kita di @humas_SMA_MUHA_Yogya atau boleh di Twitter dan Facebook kita di @SMA_MUHA_YK. Nah, mungkin itu sekian dari saya dan Bu Muniro. Insya Allah videonya bermanfaat. Dan kalau misalnya ada tutur kata dari saya maupun Bu Muniro yang mungkin kurang pas, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat puasanya ya. Terima kasih Bu Muniro. Sama-sama.